Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami, yaitu norma-norma K3 beserta dengan pembahasan yang ada di dalamnya. Dalam kelompok 5 ini, kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Febranto Barapsenggi, dan kedua teman saya, yaitu Muhammad Adar dan Asuhar Fajar. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk kepada pembahasannya. Kesehatan dan keselamatan kerja, biasa disingkat K3, adalah suatu upaya guna mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari pengusaha ataupun pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang kesehatan dan keselamatan kerja dalam rangka melancarkan usaha produksi. Melalui pelaksanaan K3 lingkungan kerja, ini diharapkan tercipta tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga mengurangi atau terbebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi, pelaksanaan K3 lingkungan kerja dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Oke, dan adapun pengertian lain yang terbagi dalam secara filosofis dan secara keilmuan. Oke. Dari sisi filosofis, suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, secara keilmuan, ilmu pengetahuan dan penerapannya suatu usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit kerja. Berdasarkan pengertian K3 di atas, kita dapat menarik kesimpulan mengenal peran K3 lingkungan kerja, yaitu antara lain, setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Yang kedua, setiap orang yang berbeda di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya. Berikutnya, setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, maksudnya yang terakhir, untuk mengurangi biaya perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja karena sebelumnya sudah ada tindakan antisipasi dari perusahaan. Masuk pada poin pertama pembahasan ketiga, yaitu norma K3 mekanik. K3 mekanik adalah serangkaian kegiatan pengawasan dan semua tindakan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan atas pemenuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap objek pengawasan K3 mekanik di tempat kerja. Oke, dasar hukum pengawasan K3 adalah sebagai berikut, bisa kita lihat. Kita langsung saja ke pesawat tenaga dan produksi. Potensi terjadinya kecelakaan atas penggunaan pesawat tenaga dan produksi terdiri atas beberapa aspek diantaranya. Yang pertama, penggunaan pesawat mekanik. Alat dan mesin di tempat kerja dapat berpotensi terhadap kecelakaan. Agar terhindar dari kecelakaan akibat hal tersebut, aturan umum keselamatan kerja yang harus dipatuhi adalah tangan operator pesawat, alat dan mesin harus dalam kondisi kering dan harus jauh dari titik operasi suatu mesin. Yang kedua, peralatan yang digunakan harus memenuhi standar keselamatan yang tepat atau alat pelindung diri. Yang ketiga, berbagai mesin dan operasi harus dijalankan sesuai keselamatan kerja secara umum dan harus dikontrol sebaik mungkin sebelum atau selama kegiatan operasional berlangsung. Oke, berikutnya penanggulangan lingkungan dan bahan. Penanggulangan lingkungan dan bahan yang bisa dilakukan agar tidak menimbulkan kecelakaan di tempat kerja terdiri atas yang pertama, tata letak mesin harus di tempat yang tepat. Tata letak mesin harus berada di ruang yang tidak banyak lalu lalang dan aktivitas yang tidak berkaitan dengan kegiatan sejenis. Berikutnya, lantai yang harus dirawat sebaik mungkin. Lorong-lorong terus yang harus ditandai.
Ruang kerja di sekitar mesin harus selalu dalam kondisi cukup. Penempatan mesin-mesin harus sesuai terkait dengan tata pencahayaan yang baik. Dan yang terakhir, harus dibuat ketentuan pembuangan limbah produksi. Konstruksi mesin dan komponen kelistrikan. Semua mesin di tempat kerja harus dibuat dan harus dipelihara sedemikian rupa sehingga jika berjalan di tempat di kecepatan tinggi ataupun berjalan di kecepatan lambat akan bebas dari berbagai getaran atau kondisi kebisingan. Sementara komponen kelistrikan harus dibuat dengan pendekatan seperti berikutnya. Grounding, mesin harus diperhatikan. Yang kedua, guna digunakan memutuskan aliran listrik yang dapat dikunci pada posisi putus, saklar listrik diperlukan. Saklar putus harus kembali ke posisi off secara otomatis. Pada beberapa komponen mesin baiknya Anda pasang suatu rem otomatis atau automatic brake. Automatic brake ini merupakan suatu rem listrik yang digunakan untuk menghentikan aliran listrik pada saklar putus. Kabel dan saklar harus disesuaikan dengan semua persyaratan di atas yang berlaku. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan bagian B, yaitu pesawat uap dan bejana tekan. 1. Pengertian pesawat uap. Ketel uap adalah suatu pesawat yang dibuat untuk mengubah air yang ada di dalamnya menjadi sebagian uap dengan jalan pemanasan yang dilakukan dari proses pembakaran, sehingga dalam sistem tenaga uap selalu terdapat tempat pembakaran atau alat untuk menghasilkan uap air yang akan digunakan untuk pemanasan atau tenaga gerak. Bahan bakar pendidih bermacam-macam, dari yang populer batu bara, minyak bakar, sampai listrik gas, biomasa, nuklir, dan lain-lain. Dengan demikian tingginya tekanan uap, maka setiap ketel harus mampu menahan tekanan uap ini. Dengan memanfaatkan tekanan uap ini, maka dapat digunakan untuk menggerakkan mesin atau generator untuk menghasilkan energi listrik yang dapat ditimbulkan oleh pesawat uap. Sumber-sumber bahaya dan akibatnya yang dapat ditimbulkan antara lain: A. Mamometer jika tidak berfungsi dengan baik akan mengakibatkan ledakan, di mana kegunaan alat ini untuk mengukur tekanan udara dalam ruang tertutup. Udara ternyata memberikan tekanan pada ruang tertutup. B. Safety valve tidak berfungsi mengakibatkan tertahannya tekanan yang berlebihan, di mana safety valve atau katup pelepas tekanan adalah jenis katup pengaman yang digunakan untuk mengontrol atau membatasi tekanan dalam suatu sistem tekanan. Mungkin menumpuk, dapat menciptakan gangguan proses, kegagalan instrumen atau peralatan, atau kebakaran. C. Gelas juga tidak berfungsi mengakibatkan jumlah air tidak terkontrol. Kegunaan alat ini untuk melihat tinggi permukaan zat cair yang ada dalam ketel tertutup atau ketel terbuka dalam bejana cadangan. D. Air pengisi ketel tidak berfungsi mengakibatkan terjadinya pembengkakan bejana karena tidak adanya transfer panas. E. Boiler tidak dilakukan blowdown dapat menimbulkan skala F, terjadinya pemanasan lebih karena kelebihan produksi uap. G. Tidak berfungsinya pompa air pengisi ketel. H. Karena perubahan tidak sempurna. I. Karena boilernya sudah tua sehingga tidak memenuhi syarat. J. Tidak teraturnya tekanan inspeksi sesuai peraturan yang berlaku. 2. Bejana tekan. Bejana tekan adalah suatu untuk menampung fluida yang bertekanan atau bejana selain pesawat uap yang di dalamnya terdapat tekanan yang melebihi udara luar dan dipakai untuk menampung gas atau gas campuran termasuk udara, baik tertempah menjadi cair atau dalam keadaan larut atau beku. Yang termasuk bejana tekan adalah bejana penampung stok tank, bejana pengangkut botol baja atau tabung gas, instalasi pendingin, instalasi pipa gas atau udara, reaktor atau suatu tempat berlangsungnya reaksi kimia dengan jalan
pencampuran, pemanasan, dan pendinginan pada berbagai bahan-bahan yang diperlukan dalam proses pembuatannya. Pembuatannya perlu dilakukan pemilihan material yang tak korosi. Bila terlalu mahal atau tidak ada di pasaran, maka dapat dipilih material dengan laju korosi yang paling lambat, namun perlu dilakukan inspeksi secara berkala untuk menghindari terjadinya kebocoran atau ledakan. Sumber bahaya dan akibat yang ditimbulkan oleh bejana tekan merupakan salah satu sumber bahaya yang dapat menimpa tenaga kerja dan kerusakan yang fatal bagi lingkungan berupa tenaga kerja tempat kerja, perusahaan, dan alam. Jenis-jenis bahaya tersebut adalah: A. Bahaya terhadap kebakaran yang kebanyakan ditimbulkan oleh bejana tekan penyimpan gas asetilen, hidrogen, LPG, karbon monoksida, metan, dan lain-lain. B. Bahaya terhadap keracunan atau iritasi oleh gas-gas seperti klorine, sulfur, dioksida, hidrogen, sulfide, karbon monoksida, amoniak, dan lain-lain. C. Bahaya terhadap pemapasan tercekik, pernapasan tercekik, aspirasi hingga pingsan seperti disebabkan oleh nitrogen, argon, karbon dioksida, helium, dan gas inert lainnya yang memenuhi ruang, yang mana membuat kandungan oksigen jauh menurun. D. Bahaya terhadap peledakan yang ditimbulkan oleh gas mudah terbakar yang ditampung dalam bejana tekan yang mengalami kerusakan hingga dapat mengakibatkan ledakan. E. Bahaya terkena cairan sangat dingin seperti yang disebabkan oleh gas nitrogen cair dan lain-lain. F. Untuk menjaga keamanan penggunaan setiap kandungan gas yang berbeda, tabung-tabung gas memiliki warna yang berbeda seperti gas oksigen ditampung dalam tabung gas berwarna biru muda. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan bagian C, yaitu norma khusus. Secara etimologi, kata norma berasal dari bahasa Latin yang berarti suatu alat berbentuk segi empat, serpentine square, sejenis siku-siku yang biasanya dipakai oleh tukang kayu atau bangunan untuk mencek apakah benda yang dikerjakannya seperti meja, kursi, bangku, dan lainnya sudah lurus atau belum sesuai dengan keinginan tersebut. Pada perkembangan berikutnya, norma dapat didefinisikan sebagai ukuran, garis pengarah, aturan, atau kaidah bagi pertimbangan dan penilaian. Segala sesuatu yang dinilai baik, bagus, atau berguna akan diusahakan supaya diwujudkan dalam kegiatan masyarakat secara nyata. Ketika nilai ini tertanam dalam jiwa dan menjadi milik bersama, akan menghasilkan norma yang disepakati bersama. Norma tersebut, kalau sudah disepakati bersama, mengandung konsekuensi pahala dan sanksi. Jika dilakukan sesuai dengan norma, akan memperoleh pahala, pujian, balas jasa, dan yang lainnya. Dan jika tidak sesuai dengan norma, akan memperoleh sanksi, hukuman, celaan, dan lainnya. Nomor 1 yaitu norma khusus. Norma khusus yaitu aturan-aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan dan situasi yang khusus. Norma khusus yang dimaksud adalah berupa norma teknis dan permainan. Aturan-aturan dalam dunia permainan seperti aturan dalam olahraga termasuk norma khusus. Begitu juga aturan-aturan yang diterapkan dalam dunia kerja seperti jam masuk, cara kerja, pakaian seragam, dan yang lainnya termasuk norma khusus. Aturan ini bersifat khusus karena hanya berlaku dalam ruang lingkup tertentu. Sejauh orang masuk dalam lingkup atau bidang tersebut, dan tidak berlaku lagi ketika orang tersebut sudah keluar dari lingkup tata bidang tersebut. Aturan bermain sepak bola hanya berlaku bagi para pemain ketika pemain sepak bola sedang berlangsung di lapangan, dan aturan tidak berlaku bagi pemain yang sudah selesai. Bagian penutup, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi tadi yang norma-norma ketiga,
Jadi, sebagai suatu sistem program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 diharapkan dapat menjadi upaya preventif terhadap timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja. Pelaksanaan K3 diawali dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian. Tujuan dari dibuatnya sistem ini adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Oke, setelah memahami apa yang dimaksud di atas dengan kesehatan dan keselamatan kerja, maka kita dapat menyimpulkan bahwa peranan K3 terhadap upaya kesehatan masyarakat adalah agar dalam menangani korban kecelakaan kerja lebih cepat. Yang kedua, mencegah kecelakaan dan sakit pada pekerja di tempat mereka bekerja. Ketiga, menunjukkan cara yang lebih baik untuk selamat menghilangkan kondisi kelalaian. Dan keempat, memperbaiki kesadaran terhadap setiap masyarakat dalam kesehatan keselamatan kerja. Dan yang terakhir, mengurangi kerugian bagi para pekerja dan pengusaha. Jadi itulah penjelasan kami tadi dari materi norma-norma K3 yang kami bawakan dari kelompok 5. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.